Ini uji coba nih, uji mental. Nyali ya. Baru dengan Ibu nih. Oh iya, si siapa tadi? Istiqomah. Depan sekali itu enggak ada nama enggak ada nama mentor. Kasihan lah Pak Yohanes nggak dimasukkan. Coba lihat. Katanya ini Bu, mentor untuk yang seminar LA nggak ikut tunggu LA. Kan soal beliau enggak ikut. Tapi masukkanlah mentornya siapa namanya. Kasihan lah Pak Mentor. Ya nanti saya masukkan Bu. Walaupun beliau enggak ada, Ya. tapi kan dimasukkan. Kita tahu siapa mentornya. Oke. Silakan Clara. Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini rancangan aktualisasi saya. Profil sekolahnya SDN 23 Tapang Tingang dengan NPSN 3010105828, status sekolah negeri dengan akreditasi B, jumlah rombongan belajarnya ada 6, dipimpin oleh Kepala Sekolah Pak Taruki SPD, beralamatkan di Dusun Tapang Tingang, Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nangap Taman, Kabupaten Skadau. Lalu di sini ada visi dan misi sekolah. Visinya menjadi sekolah yang mampu mewujudkan lulusan yang berkualitas, cerdas, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, berwawasan global, dan berkarakter. Misinya ada 6, sebagaimana ditampilkan di layar. Lalu nilai-nilai organisasi, religius, beretika, budaya hidup bersih dan sehat, disiplin, rajin, profesional, efektif dan efisien, tanggung jawab, peduli, dan transparansi. Adapun isu-isu aktual yang teridentifikasi di sekolah SDN 23 Tapang Tingang, ada 3. Yang pertama, rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 23 Tapang Tingang. Yang kedua, rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 23 Tapang Tingang. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada muatan pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 23 Tapang Tingang. Ketiga, isu tersebut kemudian dianalisis dengan APKL untuk menentukan isu prioritas. Nah, berdasarkan identifikasi isu, maka isu prioritasnya adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada muatan pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 23 Tapang Tingang. Setelah diketahui isu prioritas tersebut, kemudian dianalisis penyebab isunya. Menggunakan teknik USG, ada 3 penyebab isu. Yang pertama, terbatasnya sumber belajar yang tersedia. Yang kedua, terbatasnya media pembelajaran pada muatan pelajaran matematika. Dan yang ketiga, metode pembelajaran yang masih konvensional. Berdasarkan hasil penetapan isu ini, berdasarkan hasil analisisnya, maka penyebab isu utama adalah terbatasnya media pembelajaran pada muatan pelajaran matematika. Lalu, ide atau gagasan pemecahan isunya digunakan papan statistik untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6. Adapun tahapan rancangan kegiatannya, 1. Membuat RPP, 2. Membuat media pembelajaran, 3. Membuat rancangan evaluasi pembelajaran, 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 5. Melaksanakan evaluasi. Untuk kegiatan 1, membuat RPP, tahapan kegiatannya, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan silabus. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Ketiga, menentukan metode dan media. Keempat, menyusun kegiatan pembelajaran. Kelima, mencetak RPP yang telah dibuat. 6, menyerahkan kepada kepala sekolah untuk disahkan. Dari kegiatan ini, tersedia dokumen RPP, lalu keterkaitannya dengan mata pelatihan itu ada nilai-nilainya aneka, sebagaimana ditampilkan di layar itu.
kontribusinya terhadap visi misi sekolah. Untuk misi yang pertama, melaksanakan kurikulum secara efektif dan inovatif. Yang kelima, menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak nampak bacanya di sini. Lalu yang kedua, kegiatan yang kedua membuat media pembelajaran. Membuat media pembelajaran papan statistik ini, tahapan kegiatannya, yang pertama saya akan menentukan desain media, kemudian yang kedua menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatannya, dan yang ketiga membuat sesuai dengan materi yang sudah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya media papan statistik. Nilai anekanya ada akuntabilitas, anti korupsi, etika publik, dan nasionalisme. Lalu kontribusi terhadap visi dan misi sekolahnya, menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu di sini, masih nggak nampak, sebentar ya. Ada kegiatan yang ketiga. Membuat rancangan evaluasi pembelajaran. Di sini menyusun alat ukur evaluasi, ada 5 kegiatan, tahapan kegiatannya. Yang pertama membuat kisi-kisi, kedua menyusun dan mengetik soal sesuai kisi-kisi, ketiga membuat kunci jawaban, 4 membuat rubrik penilaian, 5 mencetak soal dan kunci jawaban. Dari kegiatan tersebut akan tersedia kisi-kisi soal, tersedia soal evaluasi, tersedia kunci jawaban, dan tersedia rubrik penilaian. Lalu nilai anekanya ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Laptopnya tiba-tiba mati, Bu. Maaf Bu, laptop Bu Clara tiba-tiba mati. Oke. Mana Claranya hilang juga dari sinyalnya. Sinyalnya bisa, hanya laptopnya kayaknya hang. Clara dengan Marsianus ya? Enggak, coba nggak usah pakai itu pun enggak apa-apa, Mbak, coba. Enggak kedengaran. Nah, lepaskan dulu itunya. Nah. Marsianus lepaskan dari laptopnya itu penghubung ininya. Iya. Jadi suaranya enggak keluar. Clara bisa dengar? Nah, oke. Nah, untuk kita semuanya ya, tadi Clara itu namanya kan kita kan lewat lewat visual ya, seminarnya besok. Jadi Ibu sangat mengharapkan sekali tampilannya itu yang rapi dan konsisten. Jadi jangan dalam satu itu ada yang hurufnya besar sekali, ada yang kecil gitu ya. Jadi samakan. Kemudian kita kan guru ya, semuanya guru. Menurut Ibu tata penulisan pun haruslah diperhatikan. Jangan pemotongan kata itu kayak tadi misalnya kan alat menjadi ala, T-nya di bawah misalnya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya hurufnya dikecilkan supaya dia bisa satu itu masuk semuanya. Gitu ya. Kemudian seperti visi ini kan tulisannya vis, I-nya di bawah. Benar nggak Clara? Nah, jadi baguskan ya, nanti baguskan. Kemudian sepertinya layarnya terlalu penuh, Clara. Nah, kayaknya tulisan-tulisan coba dicontoh kayak punya istiqomah tadi boleh tuh. Misalnya nilai-nilai keterkaitan dengan mata pelatihan itu cukup nilai anekanya apa, ya kan? Nggak perlu sampai dijabarkan kalimatnya yang seperti di tabel rancangan 4 kita. Kemudian itu Ibu sudah pernah mengingatkan ya, mengingatkan juga, cuman Ibu lihat belum ada, masih sempat menambahnya. Misalnya kegiatan pertama menyusun RPP. Kalau dikaitkan dengan agenda 3, itu penerapan dari yang mana? Kalau menyusun RPP. Manajemen ASN ya? Manajemen ASN kan?
Apa itu profesional. Nah, mungkin boleh dimasukkan di dalam tabel apa tuh? Di keterkaitan. Coba siapa yang bisa buka ya? Tadi punya siapa yang bisa cepat lagi? Habis ini siapa? Habis ini Pak. Saya, Bu. Nah, coba Lia, coba dia buka dulu PPT-nya. Gimana cara buka? Udah dibuka belum itunya? Udah, Filenya Bu. udah dibuka. Udah share. Ya, Bu. Share screen nanti besok nggak tahu nih nanti. Ayo. Ini kah? Ya, tinggal nunggu nih, nunggu loading. Iya, Bu. Nah, ini Clara nggak dibuang nih itunya, kotak yang klik to add title tuh harus dibuang tuh, yang ada bacaan klik. Oh, iya, Bu. Coba dihapus, diklik di situ, diklik. Nah, Langsung sesuai. bukan tulisan, jangan Oh. nggak bisa, kalau itu nggak bisa Iya, Bu. dia. Oh, iya, Bu. Gimana? Banyak benar. Diklik di itu pasti yang klik to add. Nah, itu tuh diklik. Oh, iya, Bu. Bentar. Udah nggak bisa, udahlah. Nanti Iya, Bu. nggak bisa. Coba ini ke bawahnya, coba ke bawahnya. Ini, Bu. Nih kayak gini nih Clara nih. Siapa Lia? Iya, Bu. RA-nya bisa nggak kebaca dengan baik nih? Apa, Bu? Judulnya upaya meningkatkan hasil belajar. Bacanya enak nggak nih? Enggak terlalu itu, Bu. Yang jelas karena apa? Itu background-nya, Bu. Nanti coba diganti yang itu yang nampak. Ini kan jadi ketutupan pohon-pohon ya. Ya, Bu. Misalnya kayak gitu. Kemudian berikutnya, Slide-nya, Bu. lanjut lagi. Nanti bisa dibaca tuh visinya, cukup bisa dibaca ya. Ya, Bu. Oke, lanjut lagi. Mungkin tulisan apa profil sekolah itu dikecilkan. Iya, Bu, ya, Bu. Bentuknya agak dikecilkan sedikit supaya yang lainnya tidak ketutupan ya. Iya, Bu. Nah, terus keseimbangan tuh. Nah, ini juga kayak gambar bunga-bunga ini mungkin karena ini tabel, nggak usah pakai bunga-bunga. Iya, Bu. Oke, kemudian, nah ini. Terus lanjut. Nah, ini kan berantakan ya banget ya? Iya, Bu. Nah, kerapian loh. Iya, Bu. Nanti ujung-ujungnya bacanya itu. Yang bacaan click to add itu dibuang dulu, baru kita masukkan apa gitu. Iya, Ya. Bu. Kemudian berikutnya. Nah ini terus berikutnya yang kegiatan. Iya, Bu. Nah ini semuanya dengar ya, semuanya dengar. Untuk nilai keterkaitan itu, nah ditambahkan misalnya menyusun RPP. Menyusun RPP itu kalau agenda 3 yang mana tuh kalau menyusun RPP? Yang manajemen? ASN. Manajemen ASN, titik 2, profesional. Coba ditambahkan tuh. Anekanya ya. Tambahkan nilai aneka dan ya nilai aneka plus boleh plus. Ke nilai anekanya tuh. Nanti semuanya ikut ya. Plus. Plus bukan sama dengan ya. Plus apa? Manajemen ASN, Bu. Agenda 3, bukan agenda 3. Oh, agenda 3, Bu. Ya. Agenda 3. Nah, nanti tulisannya dikecilkan ya. Ya, Bu. Terus itunya ke bawahnya itu. Ya, Bu. Udah? Ya, Bu. Belum. Masih tadi. Oh, yang tadi, Bu. Ya. Oh, ya. Yang ke bawahnya kan ada berorientasi mutu segala macam. Nah, agenda 3-nya mana? Manajemen ASN titik 2 profesional tambahkan. Oh, ya, Bu. Di bawah yang sama yang huruf kecil-kecil tuh, yang huruf kecil-kecil. Iya, Bu. Nah, di situ. Coba nilai aneka dengan itu tuh agenda 3 coba dikecilkan loh hurufnya tuh. Besar banget tuh. Nah, fontnya dikecilkan. 20 kali. Ya, Bu. Nah, kejelasan dinaikkan ya betul.
Nah, kejelasan target tuh di atasnya atau di bawah, paling bawah sekali, boleh paling bawah sekali. Iya, Bu. Naikkan dia, naikkan. Ya, naikkan. Iya, tanggung jawab. Ya, di bawahnya. Enter. Manajemen ya, Bu. Manajemen ASN, titik 2. Titik 2. Profesional. Nah, Profesional, Bu. ya, nanti kecilkan hurufnya ya. Nanti semuanya tambah ya, nanti jadi nanti di apa di RA-nya juga tambahkan. Tambahkan dia paling atas sekali nanti kalau dia karena sebelum kita nyebutkan tahapan kegiatan. Paham nggak semuanya nih? Iya, Bu. Ada terlewat, Ibu ada terlewat ini kemarin karena Ibu fokus juga ke penulisan, kemudian ke isu dan penyebabnya sama kegiatan. Jadi nanti kalau artinya Ibu tidak perlu dijelaskan per tahapan kegiatan. Kayak aneka kan per tahapan kegiatan ya, menjelaskan anekanya kan. Nah ini enggak, jadi dia sebelum kita jelaskan kegiatan yang tahapan kegiatan pertama, sebelum kita misalnya kayak ini berkonsultasi, nah di atasnya itu kita jelaskan dulu ya manajemen ASN profesional gitu. Nah, kalau nanti misalnya menyusun RPP, terus apa lagi kegiatan kedua? Menyiapkan bahan atau media pembelajaran. Oh sebentar, kegiatan 1 coba kegiatan 1. Tadi kegiatan 1. Iya, Bu. Ada konsultasi dari sini? Berkonsultasi tahapan 1 nih, Bu. Ya, berarti dia 2 tuh manajemen ASN profesional sama WOG. Oh iya, WOG konsultasi, Bu. Iya, benar, bagus. Nah, coba dibuat. Iya, terus ke bawah. Iya. Iya, Bu. Nah, coba ke bawah lagi. Yang lainnya semua kayak gini kan? Nah, ini ya. Kemudian nanti tambahkan. Nah, kalau menyiapkan bahan atau media pembelajaran, bisa pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Iya. Nah, karena ada konsultasi juga, maka dia menjadi masuk juga WOG. WOG. Ya. Iya. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Kegiatan selanjutnya. Menelaah, membuat instrumen penilaian. Juga pelayanan Publik. sama profesional juga boleh ya, profesional. Kemudian ke bawahnya lagi, ke bawahnya. Melaksanakan kegiatan, Bu. Oke. Melaksanakan kegiatan ini pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Iya. Pelayanan publik apa nilainya? Pelayanan publik. Apa prinsipnya pelayanan primanya kira-kira? Indikator. Kemarin apa nilai-nilai itu? Transparansi ada, efektif, efisiensi. Pelayanan publik. Pelayanan publik itu ada partisipasi, transparansi. Dilihat disesuaikan nilainya. Melaksanakan kegiatan, tanggung jawab ada di situ tanggung jawab. Iya. Ada kan misalnya kan? Aku masuk itu abangnya tuh. Iya, sama. Lanjutkan lagi. Ini ya, Bu. Sekarang coba itu. Lia buka itunya Lia. RA-nya. RA saya, Bu. Kan di sini. Ini itu kan ke, Bu? Di stop kah? Ya, di stop dulu ini. Kalau ini saran Ibu Lia cuman itu aja, ngerubah background. Jangan terlalu ramai ya. Iya, Bu. Coba buka dulu itunya, RA-nya. Biar nanti teman-temannya tahu maksud Ibu itu apa nanti kalau dalam RA-nya. RA-nya udah buka? Bentar, Bu. Nah, ini langsung ke tabel itu, bab 4. Ya, langsung ke bab 4. Ya, terus
Di mananya, Bu? 24 yang tabel yang itu, tabel yang sudah ada aneka. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini nomor 1 menyusun RPP. Nah, di kolom yang kelima, kolom 5. Kolom Ini ya, 5. Bu. Saya berkonsultasi, turunkan ke bawah. Di Ini enter. ya, Bu. Jangan Iya, itu, Bu. dari sayanya, bukan itu yang di enter. Oh ini, Bu. Udah ada nih, punya si ini udah ada. Nah, itu kenapa nggak dibikin tadi itu? Iya, Bu. WOG-nya lupa saya masukkan. Maksud saya kayak gini ya. Tapi sebenarnya kalau mampu satu-satu tahapan bagus, tapi kalaupun tidak, di atas boleh. Dengarkan yang lain ya. Kalaupun tidak diuraikan per tahapan, kayak ini kan per tahapan si Lia nih. Nah, kalau enggak pun boleh di atas sekali. Yang dijelaskan apa? Menyusun RPP-nya, boleh. Nah, kalau makin ini pun itu makin bagus, kayak misalnya bisa kayak Lia. Nah, itu agak luput Ibu koreksi nih, dia mumpung ingat sekarang ya. Terus Lia nih, tabelnya coba di tengah-tengah kan nih angka-angka 1 2 3 4 5 6 7 nih. Disorot dulu, sorot 1 2 3 4 5. Gimana, Bu? Sorot enggak? Ditekan shift itu, shift sama tekan angka ke apa? Ke kanannya itu, tanda panah ke kanan. Kayak biasa kalau kita mau besarkan ngopi gitu apa? Gimana cara menyorotnya? Oh ini kah? Ini kah, Bu? Nah, ya, oke. Nah, bikin tengah tuh, tangan tengah. Ini nih. Nah, ini Oh ini ya, Bu. tekan. Nah, kan cantik gitu, Bang. Oh iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Nah, udah, ini bagus dah. Jadi yang lainnya tolong itu ya bisa itu ya disamakan nanti ya kalau ada yang masih kurang. Kalaupun tidak semua tahapan kegiatannya, paling tidak satu di atas sekali. Nah, untuk menerangkan bahwa menyusun RPP ini terkait juga dengan agenda 3. Oke. Terima kasih, Lia. Ya, sama-sama. Silakan di stop layarnya ini biar gantian sama teman yang lain. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya tinggal tunjukkan aja. Ini slide saya kedua, ketiga gitu ya. Supaya sempat nanti yang lainnya. Terima kasih, Bu. Sambil nanti Ibu tengok masukannya apa. Tinggal ganti itunya ya, Lia ya, latarnya ya. Ya, background-nya, Bu. Yang lebih sederhana gitu ya. Iya, Bu. Selanjutnya ketiga siapa? Keempat ya, keempat. Empat, Bu. Siapa nih? Saya, Ya, Bu. keempat. Linda. Oke, Iya. Linda. Iya. Bu Linda nanti, maaf Bu Linda pakai laptop saya ya, saya inginkan dulu. Dia laptopnya mati. Nah, besok mungkin boleh kalau misalnya ada kayak gitu si bantu ya Martina ya. Siapa tahu ada yang punya masalah dengan laptop atau apa. Oke. Ya, kalau ada yang masalah sinyalnya atau gabung dengan kawan lah kayak gini kan. Martina dengan ini ya, dengan Linda ya. Iya, sama kami berenam. Berenam. Iya. Nurul, Pak Niko, Clara, sama Yanus. Kenapa suaranya bergema-gema ya? Linda matikan dulu. Oke, Ibu mau nanya dulu nih. Ini PPT kalian ini pakai BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Ini memang ada ini ya, dianjurkan ya? Itu. Memang dianjurkan seperti itu ya? Enggak ada. Hah? Bu, untuk kami punya ini gimana, pakai Provinsi Kalimantan Barat atau BKPSDM Kabupaten Sekadau? Mendingan BKPSDM atau mendingan nggak usah pakai sama sekali gitu. Nah, mendingan ya dan supaya aman gitu ya. Iya gitu ya. Saya juga tadi baru lihat karena enggak biasa juga pakai gini kecuali dia dilaksanakan di provinsi gitu ya. Silakan. Oke. Silakan Linda. Ini yang pertamanya depannya ini. Ini yang pertamanya untuk rancangan aktualisasi saya. Poin kedua tentang biodata saya. Bisa dilihat di sini. Langsung saja masuk ke poin 3. Nah, ini maksud Ibu. Jadi adalah depannya mana nama penguji segala macam mana?
Enggak ada. Ini Bu, di bawah. Di bawah nih Bu. Ide gagasan pemecahan isu tuh enggak usah. Oh, Langsung judul. dibuang ya Bu. Ya, di judul. Ini yang paling pertama sebenarnya depan sekali. Ini yang ditonjolkan ke depan. Pertama sekali. Sebelum kamu memulai, Anda itu memulai presentasi, munculkan ini. Sehingga langsung kebaca, oh ini judulnya nanti gitu. Nah, yang di atas kalian tadi pertama itu nggak perlu. Nggak perlu. Menurut Ibu nggak perlu. Berarti, oh ini dibuang ya nanti ya. Ini pindahkan ke atas paling pertama dia. Oh Slide iya, iya. Ide gagasannya nggak usah. Hapus dulu. Nanti nggak ingat lagi. Hapus dulu ya. Salah. Tulisan ide, idenya tuh. Nah, idenya tuh dibuang. Kasih dihapus ya Bu ya. Hapus, nggak usah ada Bisa itu. dikasih. Nah, ini halaman pertamanya. Yang pertama. Boleh ini yang pertama. Boleh di atasnya tambah seminar rancangan aktualisasi, boleh. Nah, yang di atas tuh yang nomor 1 tuh nggak usah ya, nomor 1. Oke, berarti ditambah di sini ya Bu ya, di atasnya nanti kan? Ya. Oke, terus lanjut. Siapa nih? Martina gak megang ininya? Martina gak? Saya ini. Itu tanda ini nih, tanda ininya coba ditekan nih. Nih. Tanda ini batalkan. Martina, ini ikutkan Ibu nih. Enggak kelihatan ya? Ini loh. Ini Ibu, ini tanda panah Ibu nih, ada kelihatan enggak bergerak nih? Ada Bu. Nah, di sininya enggak bergerak. Sebelah kiri atas ini batalkan. Batalkan. Ibu, saya enggak dengar. Apa Ibu tadi suruh apa? Saya enggak dengar. Ini Martina nih, tanda Ibu nih, kursor Ibu nih. Kursor Ibu lihat enggak? Nih bergerak-gerak. Sabar. Nah, batalkan ini, batalkan. Enggak kelihatan. Yang mana sih? Enggak kelihatan saya. Enggak ada di sini. Gimana Bu? Yang gambar pertama ini, slide pertama sekali. Nah, pelatihan dasar golongan 3 ini nih, seminar rancangan aktualisasi. Yang pelatihan dasar nama Lindawati ini coba dihapus, diganti dengan yang ini, dimasukkan ini. Upaya ini pindahkan ke sana. Lambang-lambangnya tetap. Ini nih lambang-lambang yang nomor 2 nih, nomor 2. Seminar rancangan aktualisasi sama lambang kiri kanan itu masukkan ke slide nomor 1. Macam mana memindahkannya nanti? Ya. Nah, ya. Yang pertama, ini naikkan sini. Oh iya. Iya, jadi pindah. Ini Linda dengan fotonya 2 kali kan? Nah, itu enggak perlu kan 2 kali. Nah, sekali aja orangnya udah kelihatan kan? Iya. Oke, lanjut. Nanti dipindahkan. Nanti dikerjakan ya. Lanjut. Iya. Lanjut masuk ke profil. Profil. Kalau Bu, ini profilnya di SD 02 Bu. Bisa dibacakan Linda nanti Martina Linda, nanti takut kawannya enggak cukup. Ini profilnya, kemudian terus lagi ke bawah. Lanjut. Kalau harus belajar nih kita. Ke berikutnya. Soal ini pakai mouse, saya nggak biasa pakai mouse. Terus ini visi, ya, kemudian misinya menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, Mbak, misinya. Langsung aja ya Bu ya. Ini misinya ada berapa? Misinya ada 5. Bikin dalam slideshow, nampak enggak tuh nanti sampai 6 tuh? Coba. Ini tertutup itu Bu. Ya, makanya Ibu bilang, coba di slideshow-kan. Ibu mau lihat dulu, nampak enggak nanti ini, try out nih. Tahu enggak nampak pula. Linda, yang kayak mangkok tuh Linda nih. Ini yang kayak mangkok nih.
Nah, slide show kan? Sabar Bu, sabar. Sabar. Ada. Oke. Nah, ini masih nampak. Ayo, oke, selanjutnya. Lanjut. Mouse-nya tinggal diklik kanan. Tik. Nah, tuh ya. Oke. Terus lagi, lanjut. Ya. Lanjut Bu. Ya. Ya. Ya, terus. Nah, ini kayak, coba nanti diikutkan kayak istiqomah punya ya. Maksudnya jangan terlalu banyak-banyak tulisan. Langsung yang praktis aja. Nah, kegiatan satu, tanggalnya mana? Ini tanggalnya tidak tahu Ibu, ini di mana tanggalnya. Ya enggak saya cantum. Dia nanti saya cantumkan. Nanti, kemudian tadi itu juga si Clara. Sebelum ini siapa tadi? Clara ya? Lia Bu. Lia, Bu. Itu juga tidak perlu dijelaskan apa tadi itu tersedianya dokumen RPP yang sudah apa? Gimana? Di outputnya tadi. Outputnya ya Bu. Tersedianya RPP apa gimana? Dokumen ini panjang sekali Lia bikinnya. Cukup pendek aja, tersedianya RPP gitu aja. Iya Bu. Dalam rancangan itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, terus. Ya, kemudian. Terus. Ya, lalu. Oh, dibuatnya di sini. Oke. Ya. Kayak gini juga boleh. Oke, sudah. Sudah. Tinggal dirapikan yang tadi yang awal tuh ya, sama tulisan BPSDM-nya mungkin kita itu ya, kita hapus ya. Iya, iya. Oke, berikutnya. Ya, silakan. Tinggal nambah itu loh, tinggal nambah nilai itu ya Tinaya, Martinaya. Nilai yang tadi kayak Cilia buat itu. Di RA juga. Kalau nggak bisa pertahapan, kegiatan aja. Kegiatan, tapi dia taruh letakkan paling atas. Artinya dia dulu pembukanya ya. Oke. Selanjutnya siapa nih? Setelah Linda. Marsianus. Nah, selamat pagi Ibu, teman-teman, selamat pagi. Berikut adalah rancangan aktualisasi yang akan saya presentasikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini adalah Nah, Marsianus coba pakai itunya tadi tuh, coba Ibu bedakan dulu pakai ininya. Suaranya timbul tenggelam, iya. berikut adalah visi misi sekolah. Sudah tertera di layar.
Agak dekat, agak dekat. Jelas, tapi suaranya kok enggak ini ya, enggak ngebas gitu ya? Penetapan isu menggunakan metode APKL. Isu yang saya ambil adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada Kurang ini ya, Marsianus suaranya kurang stabil nih. Sekalian try out nih kita nih. Nanti ujian lalu enggak kedengaran suaranya. Belum, jauh suaranya di dalam. Tadi sini siapa-siapa aja, Marsianus nih? Sendiri kah? Berenam, Bu. Berenam. Kita berenam, Bu. Nikolaus juga ya? Ya, Bu. Nah, Niko bagus suaranya, kedengaran. Marsianus nggak bisa. Suaranya agak jauh. Nanti kalau besok nggak kedengaran sama penguji nanti. Coba di itu, di tes yang lain coba. Memastikan nih. Cek. Masih jauh. Selamat pagi. Bu, mungkin yang lain dulu. Yang lain dulu ya. Sambil dia. Nah, nanti punya Pak Marsianus tuh pakai PC kawan yang sudah selesai nanti ya. Iya, jadi kita udah tahu nanti kalau pakai punya Marsianus jadinya seperti tidak kedengaran Marsianus ya. Nah, coba nanti ganti. Ya, oke, selanjutnya siapa? Ditutup dulu itunya. Layarnya ditutup. Screen-nya ditutup. Baik. Saya. Ditutup Martina kah? Iya. Silakan. Baik, selamat pagi. Berikut judul RA saya, upaya meningkatkan hasil gunakan media audiovisual. Ibu Juliana Imawina, SPD MPD, penguji Bapak Riko Juliandi, SSTP MSc, dan mentor Bapak Yohanes, KRS SOS MSI. Berikutnya biodata saya, nama Martina, dan selanjutnya Bu. Profil sekolah, ini adalah SDN 01 Sungai Ringin, di mana sekolah ini terletak di Jalan Merdeka, RT 01, RW 02,
Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. SD ini berada di pusat kota Sekadau. Visi dari SD 01 Sungai Ringin adalah terwujudnya anak didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, berbudi pekerti luhur, disiplin, berkualitas, berakhlakul karimah, dan dipercaya oleh masyarakat. Visinya ada 7 dan nilai organisasinya religius, beretika, budaya hidup bersih dan sehat, disiplin, rajin, profesional, efektif dan efisien, tanggung jawab, inovatif, peduli, transparansi, dan akuntabel. Selanjutnya, penetapan isu dengan teknik APKL. Ada 3 isu. Nah, lewatkan dulu. Nah, lewatkan. Ini APKL, terus biar temannya cek. APKL. Oke. Selanjutnya, penyebab isu dengan USG. Isu penyebab dan gagasan pemecahannya. Terus kegiatan. Selanjutnya adalah kegiatannya. Ada 6 kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual. Tahapnya ada 5. Yang pertama, dilanjut aja gitu Kak Bu, atau gimana? Lanjut. Jadi maksud Ibu nih, nah, nanti ini kayak gini kan terlalu banyak tulisan ya. Menurut Ibu ini tidak ini. Yang kayak isi koma aja. Jadi kita hanya tahapan kegiatan, nilai organisasi, kemudian apa lagi? Aneka. Sama aneka dan WOG tadi ya. Agenda 3. Agenda 3. Ya, sama tanggal ini kan udah ada nih tanggal. Nah, bagus nih output. Kalau output itu ya kita buat output garis miring, output ditambah bukti fisik. Jadi masukkan foto kegiatan. Oke. Kayak tadi lah ya. Nah, tambah bukti kegiatan. Ya, bukti fisiknya. Nah, tambahkan berarti foto ya, foto kegiatan. Oke, iya, oke boleh. Nanti dibuat. Selanjutnya, coba kegiatan kedua. Oh, ini udah ada manajemen ASN ya, profesional. Oke, bagus. Iya. Berarti mungkin penjelasannya ininya aja Bu ya, yang hal pertama yang saya lakukan itu yang nggak usah. Nggak usah, itu nggak perlu. Karena kan udah dibaca sama. Jadi kita hanya menampilkan aja secara garis besar ini. Oke, sip. Oke ya. Terakhir. Nah, ini bagus kayak Martina juga bagus, konsisten. Jadi bentuk layarnya sampai yang karena kegiatan ya sama modelnya sampai kegiatan terakhir. Nah, itu juga bagus ya. Terus sampai terakhirnya kayak gitu. Nah, informasi ininya aja ya Bu ya. Jadi nanti biar tanggal kegiatan, nilai organisasi, outputnya agak dibesarkan sedikit, jadi nampak ini tidak kelihatan karena kecil. Ketutupan karena habis dengan yang penjelasan yang biru-biru ini kan. Oke, baik. Ini aja yang dibesarkan. Ya. Sip. Iya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Berarti selanjutnya ya. Selanjutnya. Setelah Marsianus, setelah saya siapa? Nah, untuk itu ya, untuk nilai-nilai di agenda 3 khususnya pelayanan publik, itu bisa cari ya nilai-nilai prinsip-prinsip pelayanan prima. Nah, apa saja ada tanggung jawab, jadi bisa ngambil ke situ ya. Untuk pelayanan publiknya. Berikutnya siapa lagi yang belum nih? Nurul belum ya? Pak Marsianus mau coba punya dia tuh. Neng belum ya? Neng, Nurul, Marsianus. Neti? Neti juga belum ya? Tunggu Nurul. Saya tadi Bu, itu belum selesai Bu. Nah, itu baru bagus suaranya tuh. Ya. Nah, pastikan. Jadi jangan lagi pakai yang kemarin tadi ya. Nanti kalau mau ini jangan lupa ganti namanya dulu.
Ya, Bu. Kalau besok, Bang, maksud Ibu ya. Nah, berikut adalah RA saya yang akan diseminarkan nantinya. Nah, di sini ada sudah nampak profil saya. Terus terdapat juga di layar ada visi misi sekolah, nilai-nilai organisasi. Dan sini juga penetapan isu menggunakan metode APKL. Isu yang utama itu adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada muatan pelajaran matematika. Yang kedua, rendahnya minat membaca siswa kelas 6, rendahnya partisipasi siswa dalam belajar. Nah, dari isu tersebut, maka ditemukan penyebabnya. Yang pertama itu terbatasnya sumber belajar yang tersedia, terbatasnya media pembelajaran pada muatan pelajaran matematika, kurangnya minat siswa pada pembelajaran matematika, dan terakhir adalah metode pembelajaran yang masih konvensional. Nah, isu yang utama adalah terbatasnya media pembelajaran pada muatan pembelajaran matematika. Dan di sini saya mengatasinya dengan metode manipulatif. Nah, di sini juga penggunaan media manipulatif pada bangun ruang. Rendahnya hasil belajar siswa muatan pelajaran matematikanya. Yang saya ambil di SD 17 Sungai Pulau. Nah, kegiatan aktualisasi yang pertama itu membuat RPP, menentukan metode pembelajaran, membuat media pembelajaran, membuat rancangan evaluasi pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama itu seperti biasa kita menyusun rencana pelajaran. Ini lewat langsung jalan. Nah, langsung jalan. Kegiatan kedua. Oke. Kegiatan ketiganya menyusun alat ukur evaluasi. Menyusun alat evaluasi ini saya menggunakan bangun ruang, menggunakan volume kubus yang saya buat dari jaring-jaring kubus, nantinya menggunakan bahan kertas karton dan kertas mika. Kegiatan keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini juga terdapat tahapan kegiatannya sudah terdapat di layar. Nah, terus kegiatan kelima melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ini mau ditambahkan ini nih, nanti tambahkan juga di RA-nya. Marsianus, coba yang tabel terakhir. Ini melaksanakan kegiatan. Nomor 6, nomor 6-nya menganalisa. Nomor 5-nya menganalisa hasil evaluasi. Ya kegiatan 5, Bu ya. Kalau Marsianus bisa nambahkan satu kegiatan 6 jadi menganalisa hasil evaluasi lebih bagus lagi. Menganalisa hasil evaluasi. Mampu enggak? Masih nyiapkannya? Bisa. Nah, coba tambahkan enter yang nomor 11 tuh. Nah, ini enter. Enggak, ini tabelnya enter. Biar slide baru. Oh ya. Slide baru. Nah, slide baru. Susah nulisnya ya, atau itu aja di copy aja yang slide 11-nya copy. Ya, copy ke bawahnya. Nah. Oke, kegiatan 6. Nah, kegiatan 6. Ibu bantu sekalian di sini. Kegiatan 6. Ya, mengevaluasi. Menganalisa, Sarah, menganalisa hasil evaluasi. Tahapannya pertama memberikan skor, ya, memberikan skor, memeriksa lembar jawaban siswa. Lembar jawaban siswa. Nah, terus keduanya memasukkan nilai ya, membuat daftar nilai. Ya, membuat daftar nilai. Membuat daftar nilai.
Ya, ketiga, menyimpulkan hasil evaluasi. Nah, udah. Ini aja simple. Ya, nanti tolong dibikinkan nilai anekanya ya. Ya, ini nanti disesuaikan dengan yang di RA yang di Word, Bu, ya. Nah, RA-nya berarti tambah nanti ya. Nah, ini enaknya kalau kita enggak perlu print out ya, jadi kita masih bisa ngedit. Outputnya nanti apa tersedianya? Daftar nilai. Tersedianya daftar nilai. Kemudian 2 nih, tersedianya kesimpulan. Kesimpulan hasil analisa. Hasil evaluasi. Iya. Daftar nilai. Ya, itu outputnya. Nah, ini berarti tanggalnya nanti sesuaikan lagi nih ya. Ya, ya. Oke. Sama itu, satu lagi hasil evaluasi. Kesimpulan hasil evaluasi. Tersedianya kesimpulan. Dua output. 2 outputnya, Bang. Ya. Ya, enter. Tersedianya kesimpulan. Bagus, dah. Mantap ya. Nah, masih ada waktu, enggak apa-apa. Mungkin Ibu nanti pun, pokoknya usahakan malam pun kirimkan ke Ibu ya, supaya besok segera bisa kita lanjutkan ke penguji ya. Yang udah enggak ada masalah kirim aja. Silakan lanjutkan yang lainnya. Terima kasih Bang. Ya. Niko juga belum ya, Niko? Ya belum, Bu. Nanti Saya semua enggak perlu dibacakan aja ya. Nah, dibaca, tunjukkan aja tak-tak, Ibu bisa lihat. Nah. Selanjutnya Neng. Selamat pagi, Bu. Ini biodata saya sama yang ini judul RA saya, dan ini propiskol saya, lalu ini analisis penetapan APKL saya buat, dan penyebab isunya, serta langkah kegiatannya, Bu. Hanya itu yang saya buat, Bu. Bu, nanti contoh kayak kawan-kawan Neneng ya? Iya, Bu. Salah paham saya, Bu. Waktu melihat Ibu kirim itu, saya kira bikin kayak gini, sekali lihat teman-teman, salah. Iya, itu kan maksud Ibu isinya ini kan gitu ya. Iya, maaf, Bu. Jadi ini apa, minimalis banget nih. Cari yang agak menarik lah. Nanti biar punya jelek, oh bagus nih punya Neng-Neng nih kan. Lihat dari gambarnya ya. Oke, semangat Neng-Neng. Pokoknya ingat aja punya teman-temannya tadi ya. Iya, makasih Bu. Ya. Ada tanggalnya semua ya. Iya. Berikutnya siapa? Neti. Bu Neti, Bu. Bu Neti. Oke, sebentar. Nah, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, lanjut. Lanjut yang ini slide keduanya. Ini mungkin ditukar ya. Gini, kenapa Ibu suruh ini depan? Karena Ibu nanti kan yang membuka seminarnya. Nah, sebelum misalnya kalian tampil harus Ibu. Nah, penguji yang saya hormati, peserta berikutnya adalah Nurul Aini misalnya dengan judul. Nah, kalau saya tidak ada dimunculkan di sini, saya nanti payah bacanya. Jadi itu bantu saya juga. Nah, makanya dia pertama kali ini. Iya, siap. Nah, nama Ibu jangan tengah-tengah gini, nama itulah, nama Neti lah. Iya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya profil sekolah.
Oke. Kemudian ke visi misinya. Visinya yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, beriman, bertakwa, bermartabat, kreatif, dan mampu bersaing dengan kemajuan teknologi. Kemudian misinya ada 6, dan nilai-nilai organisasinya ada 9. Terus? Selanjutnya yang ketiga, identifikasi isu dengan APKL. Kemudian penyebab isunya dengan USG. Dapatlah gagasan pemecahan isunya, yaitu penggunaan media ini, media kartu positif dan negatif. Kemudian yang selanjutnya rancangan aktualisasi. Itu yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua membuat media pembelajaran, yang ketiga menyusun instrumen, yang keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang kelima melakukan evaluasi, dan yang keenam menganalisis. Nah, ini kalau mau pakai kayak gini, Neti arah panahnya yang dari 5, angka panahnya ke atas. Yang 5 ya, Bu ya? Di atas angka 5 itu kan ada tanda panah tuh. Iya. Arah panahnya ke atas. Oke, siap, Bu. Tahu enggak, paham enggak karena apa? Paham. Berurutan ya, Bu? Sana gitu ya, ada artinya juga. Oke, siap. Selanjutnya kegiatan pertamanya ini, Bu. Nah, ini sama ya, Ibu ya, komen Ibu. Mungkin yang sebelum RP yang ini kegiatan ini enggak usah dimasukkan aja, supaya jangan terlalu penuh ya layarnya, karena ini bisa dibaca di RA kan ini. Iya, Bu. Yang sebelum menyusun RPP, saya akan membaca, mempelajari silabus, itu enggak usah dimasuk-masukkan. Oke, siap. Tapi kok kayak nilai, akuntabilitas konsisten, ya, ini masuk. Sampai yang terakhir semuanya kayak gitu, Bu. Nah, tinggal itu, Ja. Tinggal buang yang itunya ya. Oke, siap. Oke, ini coba nengok lagi yang terakhir. Di atasnya. Nah, ini menganalisa hasil. Oh, ini sama ya semuanya ya. Oke. Iya. Ya. Udah, Bu ya? Oke, terima kasih, Bu. Di sini kan nanti bikin output dengan hasil kegiatan garis miring ya. Jadi tadi nanti bukan output tambah bukti fisik. Nah, karena output itu sama dengan hasil. Siapa selanjutnya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Niko. Oke, selamat pagi. Kedengaran, Bu? Kedengaran. Silakan Niko. Ya. Silakan. Ya, ini rancangan aktualisasi saya yang akan saya presentasikan. Ini slide view data peserta. Kemudian ini judul. Nah, sekarang langsung nih, enable editing itu di atas tuh, coba diklik. Oh iya ya. Lama dia ya? Masih loading, Bu. Ya udah. Nah, itu tuh ini dipindahkan. Yang ini nih ya, peningkatan minat belajar yang ada judulnya itu paling atas coba. Paling depan, Bu ya? Paling atas, paling awal. Oh iya. Itu yang kedua. Yang kedua baru biodata. Berarti dia judul dulu ya, Bu ya? Ya, judul dulu. Karena kan nanti Ibu membuka dulu, nanti baru jelas. Ya, ini adalah nih baru saya jelaskan diri saya sendiri gitu. Ya, baik, Bu. Nanti saya akan ganti, Bu. Ya, terus langsung. Ini visi dan misi sekolah, nilai-nilai organisasi, sopan jujur, disiplin, religius, dan kerjasama. Kemudian ini menapis core isunya dengan APKL. Kemudian ya ini isunya mencari penyebab isu.
Selanjutnya, penyebab isu terpilihnya rendahnya minat belajar siswa kelas 6 pada pelajaran matematika. Nah, masuk ke kegiatan ini satu. Mbak Nicholas, coba Ya, yang sebelumnya tadi, slide 7. Slide 7 ya. Penyebab isu terpilih. Nah, ini maksud Ibu, di sinilah dituliskan isunya apa, penyebabnya apa, dan gagasan pemecahannya. Ya, Bu. Kayak teman-temannya. Ya, Terus baik, lanjut lagi. Ini kegiatannya. Kegiatan pertama membuat RPP. Tahapan kegiatannya ini nilai organisasinya kerjasama dan disiplin, nilai anekanya akuntabilitas kerjasama target, nasionalisme tanggung jawab kerjasama, etika publik cermat, komitmen untuk efektivitas, anti korupsi adil. Outputnya tersedianya RPP. Itu tersedianya RPP, ada konsultasi kan? Ada notulen dong, ya. Oh iya, Bu. Ya, notulen ya. Notulen. Habis itu coba output, tambahkan output plus bukti fisik. Biar jangan lupa, nanti ikutkan slide berikutnya. Nah, dan bukti fisik. Ya. RPP, notulen. Ya. Kemudian bawahnya lagi foto, dokumentasi kegiatannya. Foto kegiatan. Ya. Foto kegiatan boleh. Ya. Itu nilai aneka tambah dan agenda 3. Ya. Yang lainnya ingat juga ya, kalau bisa catat sekarang, nanti jangan lupa agenda 3. Ya. Berarti nanti mau tambahkan agenda 3-nya apa? Kalau mau buat RPP, ya, mau manajemennya boleh, mau pelayanan boleh, mau semuanya boleh. Nah, ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini kegiatan kedua, membuat media pembelajaran. Membuat desain, menyiapkan alat. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Satu kegiatan kurang nih, membuat medianya. Udah buat desainnya, udah nyiapkan alatnya, enggak dibuat medianya. Ya, Bu. Nah, membuat media lah yang terakhirnya. Membuat media. Nah, tambahkan nanti itu di RA-nya ya, berarti kurang tuh. Ya, Bu. Oke, selanjutnya lagi. Selanjutnya kegiatan ketiga, menyusun alat evaluasi, membuat kisi-kisi, menyusun soal, membuat kunci jawaban, mencetak kunci jawaban, mencetak soal kunci jawaban, konsultasi dengan atasan. Selanjutnya kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada seperti yang tertera di sini, nilai organisasi, sopan, kerjasama, disiplin, dan jujur. Nilai anekanya. Udah, enggak usah dibaca. Lanjut ke evaluasi. Ya, terus kegiatan 6. Menganalisis hasil evaluasi. Ya, oke. Udah sama. Ya, hanya itu, Bu. Ya. Nanti ingat ya, ditambah tuh satu kegiatan tuh, satu tahapan. Iya, Bu. Selanjutnya. Nurul, Bu. Nurul sama siapa yang belum lagi nih? Udah, Bu, Nurul yang terakhir. Oke. Selamat pagi, Bu. Ini untuk judul. Nah, ini Nurul. Ya, Bu, bentar. Lambang itu yang pertama tadi. Yang pertama. Halaman slide pertama. Nah, kembali ke slide pertama dulu. Ini, Bu. Ya. Nah, itu lambang internetnya. Nggak apa-apa, lambangan kabupatennya tuh dikecilkan, taruh di dekat rancangan aktualisasi, tambah lagi yang sebelahnya lagi yang lambang itu BPSDM. Oh iya, Bu. Pakai 2 kop ya, Bu. Ya, Bu. Dua lambang ya. Kopnya, iya, Bu. Terus, kemudian ini untuk profil.
Agak lambat ya? Itu Bu, sinyalnya Bu. Terus kemudian? Ini profil, terus profil sekolah. Ini APKL. Lalu masuk ke USG. Setelah itu, ini isu yang diangkat dan juga gagasan penyebab, serta judul gagasan. Ini langkah-langkah kegiatan yang akan saya jelaskan dalam bentuk tabel berikut ini. Tabelnya sama kegiatan 1 sampai kegiatan 6. Nah, berarti ini modelnya nanti samakan dengan kawan yang lain ya? Ya, Bu. Nah, bentuknya sama kayak yang lain, tahapannya apa? Tidak perlu masukkan seperti yang di tabel 4 itu, ya. Ya, Bu. Nah, ringkasnya saja, tanggal kan tidak ada di sini nih. Atau ada buat sendiri Di jadwal terakhir, Bu. Jadwal kegiatan. Nah, supaya hemat, langsung aja nanti sekalian ya dalam satu slide itu langsung termuat semuanya. Oke, udah bagus. PPT-nya juga, ya, PPT-nya juga bagus. Menarik. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, semuanya sudah belajar bagaimana men-share PPT-nya. Nah, kalau ada masalah seperti tadi Marsianus ya, udah kita tahu jalan keluarnya besok. Nah, seperti itu ya, diantisipasi. Kemudian besok pagi kita kan mulainya jam 8 ya. Nah, kalau bisa semuanya sudah hari Jumat, Bu. Hari lusa, hari Jumat, semuanya sudah ada di Zoom jam 8. Karena kita akan buka dulu bersama-sama. Kita akan buka dengan doa ya, nanti Ibu yang akan memimpinnya. Ibu sebagai moderator pada saat seminar besok. Kemudian pastikanlah sinyal kita itu adalah sinyal yang terbaik tempatnya. Ya, pastikan di mana. Kalau memang bergabung 6 orang kayak tadi boleh, terserah. Tapi ingat yang lainnya nanti ketika kawannya tampil jangan pula jadi bikin ribut. Nah, pastikan bisa diam ya supaya jangan mengganggu. Kemudian nanti di akhirnya juga kita kumpul lagi, kita akan bersama-sama mengevaluasi sebentar mungkin ya. Kemudian Ibu nanti akan menginformasikan bagaimana nanti untuk ke habituasinya ya, mengingatkan kembali. Nah, ini pengalaman ya, konsultasi selama Ibu ya. Ibu ini cerewet nih, bolak-balik salah. Ibu ini apa ini? Nah, satu Ibu tuh paling dengan tampilan. Jadi kalau dari awal tampilannya sudah tidak menarik, nah kita langsung lemah. Coba tadi bandingkan, kalau kawan-kawan yang bikin PPT-nya bagus gitu ya, yang rapi, kemudian dengan yang masih belum gitu ya, pasti kita senang kan melihatnya. Nah, gitulah dia. Gitu juga pengujinya, pasti dia nengok, bagus nih PPT-nya. Nah, didukung lagi dengan cara menyampaikannya yang bagus. Oh, makin senang. Ya. Nah, gitu juga dengan tulisan, dirapiin kiri kanan ya, supaya enak membacanya. Nah, kalau bisa hari ini semuanya sudah kumpulkan ke saya ya, dalam bentuk PDF. Bisa ngubah dalam bentuk PDF kan? Bisa, Bu. Bisa dengan iLog PDF, bisa dengan langsung save as, langsung dalam bentuk PDF. Kirim ke saya. Karena apa? Kalau enggak, nanti tulisannya acak-acakan pas diterima. Ya, acak-acakan. Baiklah, karena kita sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait untuk besok? Bu, sabar dulu. Yang untuk di rancangannya itu kan ada lembar pengesahan sama berita acara, itu nggak usah dimasukkan saja, Kak Bu? Atau dimasukkan? Masukkan aja. Tapi nggak ditanda tangan kan? Karena tanda tangan itu hanya lembar persetujuan, jadi hanya Ibu dengan mentor. Nah, nanti mungkin itu pun nanti tanda tangannya kan Ibu nanti ke sana, ke Skadau nanti pas bulan itu. Bisa sekalian kalau misalnya supaya basah tanda tangannya ya. Oke, makasih. Ibu. Ya, silakan. Nurul nih. Nurul ya? Nurul kurang stabil ininya nih. Internetnya. Seminar kan misalnya jam 8 langsung keluar dari Zoom. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau gimana? Halo. Ya, Nurul. Misalnya jadwal jam 8. Besok kan misalnya jadwal kemarin jam 8. Lalu masuk jadwal itu kita keluar juga.
Pokoknya intinya semuanya standby. Kalau udah selesai mungkin boleh keluar ya. Boleh keluar, tapi ingat nanti di grup dipantau. Ini teman saya udah yang keberapa. Kalau udah nanti selesai yang terakhir, masuk lagi. Ya, masuk lagi. Karena kan Ibu bilang nanti kita kumpul lagi nutupnya ya. Saat pembukaan dan penutup dikumpul sama-sama Ibu. Nah, dan kemudian kalau jangan nanti, oh di jadwal saya jam 12, jam 1. Enggak, ini fleksibel ya. Dia tentatif, tergantung nanti siapa tahu nih kalau hanya singkat, hanya 5 menit misalnya. Kan enggak bisa jaminan ya. Jadi semua memantau, grup WA itu tetap dipantau. Nurul nih kenapa sinyalnya kurang-kurang ini nih, Nurul? Oke. Kita sama-sama Bu, berenam Bu. Nurul kurang ini lancar. Pakai apa? Pakai internet siapa? Dari sekolah Bu, kita lagi di sekolah SD 1. Lagi ada pembelajaran? Lagi ada pembelajaran kah? Enggak Bu, ini kita kan dari sekolahnya beda-beda, cuman ngumpul di sekolah Bu Ika. Bu. Ya. Artina. Semoga besok lancar lah ya, hari Jumat ya. Ya. Ada lagi yang mau yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Nah, ini kalau kerjanya udah dari jauh hari kan enak nih, malam ini enggak terlalu sibuk lagi, paling tinggal ngerapikan PPT kan. Nah, paling kayak Marsianus sama Niko tinggal nambah-nambah kegiatan di RA-nya. Kan udah enggak terlalu berat lagi. Tapi coba kalau Ibu enggak desak-desak nih, pasti nanti belum Bu, ini Bu. Nah, Neng ya. PPT-nya ya. Nah, udah ngerti ya. Maksud Ibu udah ngerti, tolong disesuaikan. Baiklah, kalau tidak ada lagi, silakan untuk kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelompok kita. Nih, si Martina baik, nih. Semuanya. Si Martina nih kok udah WA ibu yang baik hati, cantik, semua dibilangin ya. Kalau bisa diangkut semua yang kata-kata. Tapi itu kan kenyataan, Bu. Lalu sampai panjang. Waduh, Ibu ini bacanya. Macam-macam. Adalah yang ini. Linda, Ibu telepon dia. Ibu marah-marah kan dia. Kan Linda ya? Si Linda itu Ibu telepon. Tapi ada hikmah itu. Nah, Ibu telepon. Payah nih kayaknya jelaskan nih. Oke ya. Baiklah, silakan ditutup. Ya. Baik teman-teman, terima kasih semua untuk hari ini ya. Semoga hari Jumat nanti kita bisa melaksanakan presentasi dengan baik. Saya tutup kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah kami semua sehingga nanti hari Jumat nanti kami dapat mempresentasikan rancangan kami ini dengan baik dan benar. Kami yakin dengan uluran tangan-Mu kami bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selesaikan dengan baik ya. Sempurnakan dengan baik. Pak Faisal sebagai pendamping kelas, izin Pak, kami mau meninggalkan room. Oke Bu, siap. Terima kasih banyak Bu ya. Sama. Terima kasih ya Pak ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Iya. Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengikuti lebih ke arah tryout ya, untuk seminar hari Jumat. Satu aja sih yang lebih saya tekankan nanti untuk hari Jumat tuh minta tolong Bapak Ibu kondisikan benar-benar ya perangkat, jaringan, karena memang gimana ya, kalau untuk jaringan dan perangkat memang perlu sekali untuk hari Jumat tuh. Itulah kunci awal untuk membuka seminar. Karena gini, nanti ketika Bapak Ibu sudah siap secara materi, mental, tapi tiba-tiba perangkat atau jaringannya bermasalah kan semuanya jadi
Maksud saya itu kurang. Jadi ini masih ada waktu sekitar 1 hari lagi besok. Terus nanti hari Jumat persiapkan benar-benar perangkatnya, coba dipersiapkan. Selain Bapak Ibu juga mempersiapkan PPT dan pembahasan serta catatan-catatan kecil, persiapkan juga kunci utamanya perangkat dan jaringan ya Bapak Ibu ya. Terus nanti sedikit kemarin arahan sebelum ada perubahan, untuk hari Jumat tuh ada 2 room nanti. Jadi 1 room untuk seminar, 1 room tunggu. Nah nanti jadi waktu dibuka sama Bu Emma kan kita kumpul semua tuh di room 1 tuh. Untuk setelah dibuka nanti yang lain nunggunya di ruang tunggu. Yang seminar maju. Nah, jadi sendiri aja di situ, dia, penguji, sama coach 3 orang. Sama ada nanti notulen. Nah itu, ini sementara sih sebelum hari Kamis nanti ada lagi rapat lagi sama Kominfo juga gimana mekanismenya. Tapi secara gambaran awalnya begitu yang disampaikan kemarin. Jadi dia nanti kita kumpul semua, dibuka oleh Bu Emma, terus nanti yang untuk seminar maju kan, dalam artian dia sendiri, terus ada penguji sama coach. Yang lain nunggu giliran, tunggu di room ruang tunggu. Penyampaian terakhir begitu. Nanti kalau ada perubahan lagi saya sampaikan ke Bu Ika ya, Bu Ika. Terus itulah tadi. Yang lain mungkin persiapannya itu aja sih menurut saya, jaringan sama perangkat lebih diperhatikan lagi. Memang terlihat kecil tapi itu nanti berpengaruh, sangat berpengaruh lah menurut saya, karena orang jatuh bukan karena batu besar ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kerikil kecil, orang terjatuh karena kerikil kecil. Makanya perhatikanlah sedetail mungkin jaringan, perangkat. Terus kalau ada Bapak Ibu yang ibaratnya dalam laporannya tuh ngopas kan, dalam artian ngopas dari tempat lain, bukan berarti perhatikan tempat, terus tanggal, diperhatikan benar-benar, karena siapa tahu nanti penguji terbaca kan, oh ini tempatnya kok di sini nggak sesuai. Ya itulah kadang hal-hal kecil yang bisa diperhatikan Bapak Ibu lah. Mungkin itu aja sih. Saya sih berdoa semoga kelompok 3 angkatan 133 hari Jumat nanti lancar semua, mendapatkan nilai yang bagus. Sukses, dilancarkan, tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Semoga bisa lah. Saya yakin kalian bisa lah. Karena kita pun Bu Emma juga sudah ibaratnya membimbing dengan sepenuh hati. Saya rasa bisa, pasti bisa lah, yakin Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap kompak, nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena hal ini pasti inilah, pasti bisa Bapak Ibu lalui. Apalagi kita sudah mengikuti pembelajaran beberapa agenda, tambah coaching RA lagi, penyusunan, segala sesuatu yang Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu tulis, itu punya Bapak Ibu. Jadi jangan takut sama penguji, kuasai betul isinya. Penguji bertanya, Bapak Ibu jawab. Nah, gitu ya simpelnya. Saya rasa begitu ya, Bu Ika ya, dan Bapak Ibu yang lain ya. Iya. Oke, tetap semangat lah. Sip, sukses ya buat hari Jumat. Intinya tetap semangat lah. Pasti bisa. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya rasa saya sampai di sini. Salah hilap, mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan dalam pembelajaran kali ini. Tetap berdoa lah, semoga dilancarkan semuanya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.